Salam literasi. Sobat buku, jumpa lagi kita di Membaca Karya. Kali ini kita akan membaca sebuah cerita pendek dari Fatma yang berjudul Edelweiss Berkisah. Sobat buku, judul dari cerita pendek ini kemudian juga menjadi judul buku yang diterbitkan oleh Literal Khatulistiwa, cetakan pertama di tahun 2011, tepatnya di bulan Desember. Kemudian dicetak untuk kedua kalinya pada tahun 2013 di bulan Desember. Edelweiss Berkisah. Aku Edelweiss, si putih anggun, kembang perlambang cinta abadi. Bukannya sombong, tapi itulah yang dikatakan mereka. Aku, rumpunan bunga yang bertempat tinggal di lereng terjal, di celah-celah dinding, batu, atau di ketinggian yang mereka sebut puncak gunung. Nama latinku Anaphalis. Biasanya aku bersaudara hidup di tebing-tebing terjal puncak Gamping. Kami tumbuh pada daerah bertemperatur 17 derajat Celcius dengan ketinggian rata-rata 2000 sampai dengan 3000 meter di atas permukaan laut. Bukannya tinggi hati, aku memang kelopak awet. Pun walau telah lama tercabut dari akar muasal kehidupanku, bila kuncup-ku dipetik, aku akan tetap mekar dan sanggup bertahan walaupun dalam keadaan kering. Aku pun patut bangga. Pendaki-pendaki yang terkenal nyalinya, yang terbilang nekat dan seakan punya nyawa rangkap, bahkan biasanya dianggap orang-orang awam sebagai manusia aneh, unik, dan keras. Mereka cinta aku. Mereka bangga akan diriku. Aku si kembang, walau berwarna tak semarak, hanya putih kekuning-kuningan, dan aku hanya bunga majemuk kecil dikelilingi kerah dari kelopak yang berwarna putih seperti perak. Bagai lambang warna jiwa yang sederhana dan menyatu dengan alam. Walau tak harum, namun mungkin bagi mereka bauku menebar aroma alam puncak yang pernah dijejaki dengan kebanggaan dan kepuasan. Di sela ketakjuban mereka pada keajaiban alam Maha Pencipta, aku pun bangga akan mereka. Aku si kembang puncak ini berasal dari tanah sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Aku menghuni puncak tebing batu Gamping di negeri Mekongga, yang mereka sebut sebagai puncak kerajaan jin. Beberapa hari ini, di panas terik dan di dinginnya malam, kudengar angin berbisik, akan datang seseorang yang akan mengubah suratanku. Terlebih-lebih hari ini, di panas terik mentari di atas puncak tinggalku yang gamping dan rapuh, angin kembali membawa kabar. Kali ini lebih yakin, dia telah datang. Aku berdebar, tak sabar. Ketika udara pun bilang, ia telah berada di punggungan gunung di bawah sana. Aku bergetar. Dia datang. Sosok asing aromanya. Kaget aku melihatnya. Dia kayak akan membawa aku pergi jauh. Dari manakah asalnya? Pertanyaan demi pertanyaan melintas di sekitarku. Tubuhnya tak begitu tinggi, namun ramping. Kulitnya berwarna coklat, mungkin terlalu sering dicium matahari. Langkahnya mantap, terasa enteng melihatnya, membawa beban yang tak ringan. Kureka-reka mungkin berat, bebannya hampir setengah berat badannya. Ia segera melepaskan ransel besar dari punggungnya, bersamaan lepas hembus nafasnya yang lelah. Tubuhnya terbalut kaos hitam panjang dan celana bersaku banyak. Bermandikan keringat, itu terbiasa kulihat. Karena mencapai puncak tempatku berada tak semudah memanjat pohon. Begitu banyak rintangan, dari derasnya aliran sungai, berat,
dan menjemukannya medan pendakian, ganasnya serbuan pacet dan lebatnya rimba. Belum lagi bila terserang pasukan semut api di Musero Sero. Aku tak tahu sepanjang apa rambutnya karena tertutup oleh bandana berwarna hitam pula. Kuperhatikan wajahnya. Astaga, dia perempuan. Aku hampir tak percaya, dia seorang wanita. Walau wajahnya kaku dan dingin, terlihat garis-garis lembut paras seorang hawa. Kudengar desah kagum dan harunya membuncah jadi satu lewat kata. Wah! Dia terpesona oleh bongkahan-bongkahan tebing gamping yang menghampar megah, terjal dan indah. Duh! Ia mengaduh, tatkala pegangannya hampir terlepas dari rapuhnya gamping. Tapi dengan sigap, cepat teraih pegangan kokoh oleh tangannya yang lain. Terdengar olehku detak jantungnya berpacu, getar jiwanya yang baru saja luput dari maut. Siapa dia? Aku tak henti menerbitkan tanya. Ia masih belum melirikku. Selang waktu berlalu, tak kulihat ada yang menyusulnya. Sendirikah dia? Ia mengeluarkan sesuatu dari ranselnya. Segulung peta segera digelar dan sebuah alat pengukur ketinggian diperhatikannya. Perlahan bibirnya membentuk satu lengkungan lebar. Ia tersenyum. Seketika meleleh kebekuan di wajahnya. Ia begitu manis. Kembali ia mengemasi peta dan alat pengukur ketinggian. Lalu kulihat ia bersujud mengucap syukur. Mungkin ucapan terima kasihnya karena ia telah berhasil menjejak puncak. Aku kian simpatik pada sosok ini. Mana teman-temannya? Seperti yang biasa kulihat para pendaki berkawan-kawan. Sendiriankah dia? Mengapa bisa? Begitu beranikah dia? Kembali pertanyaan demi pertanyaan mengerubungiku. Aku semakin penasaran. Matanya jauh melahap santapan lukisan alam yang maha kuasa. Kembali desah takjubnya kudengar. Tak peduli ia oleh sengkatan matahari, tak hirau pula pada peluh yang bercucuran membanjiri dahi dan tubuhnya. Setelah puas terpesona, tiba-tiba ia melirikku. Aku tergetar melihat sinar matanya yang berbinar. Ia ke arahku. Kulihat kembali ia menerbitkan senyum. Lama ia memperhatikanku. Aku pasrah saat tangan mungilnya perlahan meraihku. Hati-hati ia memelik kuntumku. Aku merasa ia berusaha untuk tak merusak rumpunku. Ia tak tamak, hanya aku yang dipilihnya. Walau ia telah melanggar Nature Based Charming Soudinity, yaitu semacam peraturan menteri yang dikenal dengan Ordonansi Pelindungan Alam 1941, karena aku termasuk kembang langka dan perlu dilestarikan. Tapi hanya kuntumku yang dipetiknya, mungkin bisa dimaafkan. Dalam sekejap, aku telah berpindah ke tangannya. Beberapa hari lalu, memang telah kuku ucap selamat perpisahan pada semua. Kulihat teman-teman melambai. Ucap selamat jalan. Selamat berpisah puncak Mekongga. Pamitku saat mengikutinya menuruni puncak gunung. Selamat tinggal semuanya. Aku ditempatkan dalam botol bekas minuman mineral mungil yang telah dilubangi. Jadi aku tak merasa sesak dan rusak. Ketika ia menyelipkanku di jaring samping ranselnya, setiap langkahnya kuucap selamat berpisah pada semua. Ia makin jauh tertinggal. Pagi cerah. Telah hampir sebulan aku di kamar ini. Di kamar si gadis yang begitu jauh dari pulau asalku. Aku ditempatkannya dalam sebuah pot kecil di depan selembar potret berbingkai gading. Siapa dia? Pacarnya kah? Tanyaku pada edelweiss lain tak jauh dari tempatku berada. Mereka mengangguk. Tak perlu kukisahkan. Di kamar ini banyak edelweiss dari berbagai daerah terkumpul. Tiap kuntum mewakili daerahnya.
Dari mereka, aku tahu cerita tentang gadis yang kini jadi pemilikku. Ia dulu gadis ceria, kisah sekutu Edelweiss dari puncak tertinggi di Pulau Jawa. 2 tahun yang lalu, ia masih mendaki berkawan-kawan. Sampai suatu saat, ia menemukan orang yang potretnya ada di bingkai gading itu. Di mana dia sekarang? Tanyaku sambil memperhatikan sosok gagah membelakangi puncak berkabut. Dia telah pergi. Jauh sekali. Jauh Edelweiss yang dulunya menghuni salah satu puncak di Pulau Sumatera. Ya, kembali Edelweiss pertama menjawab. Ia pergi ketika hendak mempersembahkan aku sebagai tanda cintanya pada si gadis. Ia tewas pada pendakian puncak tempatku berada. Mayat lelaki muda itu ditemukan dengan tangan masih menggenggam aku, tepat 10 hari sebelum pernikahan mereka. Sejak kejadian itu, ia mulai jadi pemburu, mengumpulkan kita. Diyakininya inilah cara mengungkapkan rasa cinta dan kehilangannya. Tengah mendengar cerita-cerita mereka, ternyata inilah alasan mengapa selalu kulihat kesedihan di wajah si gadis. Tiba-tiba pintu terbuka. Tampak sosok gadis sibuk membuka lemari, melemparkan pakaian-pakaian lapangan dan menurunkan ranselnya. Begitu terampil, ia mengemas isi ransel dalam sekejap ia telah siap, lengkap dengan sepatu gunungnya. Perlahan ia menuju ke arah kami. Lurus matanya memandang potret bingkai gading, diraih, diciumnya beberapa saat sambil memejamkan mata. Aku akan persembahkan Edelweiss dari ujung timur Indonesia. Nantikan aku pulang ke kamar ini dan datang menemuimu, bisik Capantam. Sekali lagi ia mencium potret itu, lalu meletakkannya di tempat semula. Ia memandang kami satu persatu. Perlahan jemarinya menyentuh kelopak-kelopak kami. Terakhir pada Edelweiss dari puncak tertinggi di Pulau Jawa yang ditempatkannya dalam pot paling istimewa. Kembali ia mengukir senyum, lembut tapi sedih. Entah apa yang dikatakan hatinya. Tapi kami semua tahu, ada kerinduan dan kepedihan dari bening matanya yang kadang muram. Tiba-tiba ia melirik arlojinya, sekali lagi memandang potret berbingkai gading, kami dan seisi kamarnya. Satu persatu langkah membawa sosoknya meninggalkan kami dan menghilang di balik pintu. Ia pergi lagi, ucap Edelweiss lain dengan nada sesak dan berat. Ya, setiap kepergiannya kami selalu menanti dengan harap-harap cemas. Apa masih bisa melihatnya lagi? Kisah Edelweiss dari tanah Jawa. Aku tak berucap apa-apa. Masih banyak yang ingin kutanyakan, tapi tak kuasa. Aku merasa kehilangan. Kami menunggu. Hitungan menit, jam, hari, dan minggu berganti bulan. Ia tak kunjung pulang. Mengapa? Tak rindukah ia pada kami? Tak rindukah ia pada potret berbingkai gading itu? Edelweiss berkisah, sebuah karya cerita pendek dari Fatma. Salam literasi.